kelas TK3 sektor Oraet Labora. Selamat sore, Shalom, Baku Dapalai dan Tante Mei. Tadi sudah dengarkan bersama lagu pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Saat ini kita akan mengawali pelajaran di sore hari ini dengan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya Tante Mei mengajak adik-adik semua ketong berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Bapa yang baik, berkatilah firman yang akan kami baca dan dengarkan bersama ini Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti dan berlakukannya di kehidupan kami dari hari lepas hari. Tolong dan berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, firman Tuhan di sore hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 yang begini bunyinya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan pandan, dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau, di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayang berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatnya olehnya peti pandan di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga balas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah adik-adik yang mau mendengar dan mau melakukan firman ini dalam kehidupannya dari hari lepas hari. Nah, adik-adik manis, sore hari ini katong akan menyaksikan bersama lagi cerita animasi tentang kelahiran Musa dan apa saja yang akan dikerjakan oleh Musa yang diinginkan oleh Tuhan. Adik-adik silakan menyimak bersama. Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi terlalu kuat. Maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Seorang wanita menaruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasinya. Putri Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya. Sang kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayi itu. Putri Firaun menamai bayi itu Musa. Musa pun beranjak dewasa. Suatu hari, ia melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel. Musa membunuh orang Mesir itu.
Lalu Musa melarikan diri ke Midian dan menjadi gembala domba selama 40 tahun. Musa sedang menjaga domba-dombanya di Gunung Horeb. Suara Tuhan terdengar berbicara dari semak belukar yang menyala. Musa, umatku sangat menderita. Aku telah memilihmu untuk membebaskan mereka. Aku tidak bisa, seru Musa. Tuhan berjanji, aku akan membantumu. Lemparkan tongkatmu itu. Musa pun melemparnya. Tongkat itu berubah menjadi ular. Ketika diambil, ular itu kembali menjadi tongkat. Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Perintah Tuhan. Musa taat. Lalu dia melihat. Tangannya penuh luka penyakit. Saat dimasukkan lagi, tangannya langsung sembuh kembali. Perlihatkan itu kepada Firaun. Perintah Tuhan. Aku tak pandai berbicara, kata Musa. Aku akan memberimu kata-kata, jawab Tuhan. Abangmu Harun bisa membantumu. Maka Musa pun menghadap Firaun untuk meminta orang-orang Israel dibebaskan. Nah, adik-adik, tadi sama-sama kalian sudah saksikan kisah Musa lewat film animasi tadi yang adik-adik sudah nonton bersama. Pesan cerita tadi, pesan firman Tuhan tadi untuk adik-adik semua. Mari sama-sama adik-adik berlaku setia seperti Musa. Adik-adik tetap setia kepada pilihan Tuhan. Jangan pernah melawan, tetap tekunlah belajar, tetap giatlah belajar, tekun berdoa, supaya adik-adik tetap diberkati dan Tuhan tetap memakai adik-adik sebagai alat kecil di dalam tangannya. Seperti Musa yang diselamatkan oleh Tuhan dari pembunuhan terhadap orang-orang Israel dengan cara ia dihanyutkan di sungai Nil oleh orang tuanya dan kemudian diselamatkan. Tuhan memakai putri Firaun sebagai alat untuk menyelamatkan Musa dan nantinya oleh Musa bangsa Israel pun akan diselamatkan. Nah, adik-adik semua, itu pesan firman Tuhan di sore hari ini. Sebab semoga adik-adik menjadi berkat, semoga firman ini menjadi berkat bagi adik-adik semua. Selamat sore, shalom. Dan sebelum Tante Mei tutup pelajaran di sore hari ini, Tante Mei mau bersama-sama adik-adik atau menyanyikan lagu Musa Anak yang Cantik. Musa anak yang cantik, hanyut di sungai Nil, diambil putri Firaun dan dipelihara sampai besar. Pam pam pam, suam suam, pam pam pam, suam suam. Nah, adik-adik mohon belajar di rumah, belajar lagu ini juga. Mungkin adik-adik sudah lupa, sudah lama tidak menyanyikannya bersama. Boleh menyanyikannya bersama mama dan papa di rumah. Dan tugas adik-adik buat video lagu ini di rumah bersama kakak atau mama dan papa. Nah, proyek tunas hari ini untuk adik-adik. Adik-adik membuat keranjang Musa dari kertas. Bisa dari kertas kulit buku, bisa juga dari manila karton. Terserah adik-adik bebas mau buat kreasi bersama mama dan papa atau kakak atau orang tercinta di rumah.
Nah, itu pesan Tante Mei untuk adik-adik tugas minggu depan. Lalu yang paling terakhir, Tante Mei pesan buat adik-adik kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan yang bersih, dan yang paling penting tekunlah berdoa supaya segala sesuatu yang terjadi ini cepat berlalu dan katong bisa kembali tunas seperti biasa, sekolah minggu seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Untuk menutupi kegiatan tunas pekabaran Injil di sore hari ini, Tante Mei ajak adik-adik lipat tangan, duduk manis, dan katong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di sore hari ini kami sudah boleh belajar bersama di kelas Indria 3. Tuhan berkati kami lewat kegiatan di sore hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kehidupan kami di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus mau tetap menyertai seluruh kehidupan kami, semua anak-anak di dalam sektor Ora et Labora hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Shalom.